Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat saja. Kita bacakan bersama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara-saudara, Paulus adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam kalangan orang percaya. Bahkan di agama-agama lain pun Paulus sangat terkenal. Karena apa? Karena Paulus dia paling banyak menulis tentang surat-surat yang kita percaya sebagai firman Allah yang diilhamkan kepada Paulus untuk diberitakan kepada dunia. Menariknya, saudara-saudara, Paulus dikenal hanya sekedar orang yang menyampaikan bagaimana cara hidup melayani sesuai firman Tuhan, bagaimana praktik hidup etika kerajaan Allah, bagaimana cara berperilaku kepada sesama anak-anak Tuhan, dan bagaimana cara kita mempraktikkan hidup yang memuliakan Tuhan. Semua berkutat di dalam hal itu yang diketahui orang pada umumnya. Namun orang mungkin tidak membaca atau mungkin lupa atau mungkin mengabaikan bahwa Paulus itu menyampaikan pesan yang sangat penting dari setiap pesan yang dia sampaikan. Satu pesan yaitu Injil keselamatan. Bagi Paulus begini, dari semua yang saya sampaikan, yang paling penting adalah berita yang dia ceritakan tentang Kristus yang mati bagi orang berdosa, dan Kristus telah mengalahkan maut lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Itu adalah Injil yang komplit. Itu adalah pesan yang paling penting dari semua pesan untuk setiap orang percaya. Karena percuma orang percaya bahwa Kristus bisa menyembuhkan, bahwa Kristus bisa memulihkan, bahwa Kristus itu adalah penuh kasih. Tapi kalau luput dari percaya bahwa Kristus adalah penyelamat yang bukan cuma sekedar mati, tapi Kristus adalah penyelamat yang bangkit mengalahkan kematian, dan mengalahkan kematian lewat kebangkitan Kristus itu menjadi kabar sukacita juga bagi kita, bahwa lewat kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian, kita pun menjadi orang-orang yang menang atas kematian. Dan inilah yang Kristus inginkan. Dan di dalam hal yang berikut, dia juga bilang, hal ini sesuai dengan kitab suci. Hal ini sesuai dengan kitab suci, yang berarti sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, di mana mereka mendapatkan pesan dari Allah bahwa Mesias akan datang dan menyelamatkan umatnya lewat kematiannya dan mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, bahkan Paulus bilang, berita ini bukan cuma diteguhkan karena kitab suci mengatakan, tapi Tuhan mengizinkan begitu banyak saksi melihat, mulai dari para rasul maupun orang-orang yang lain, murid-murid yang lain yang kurang lebih 500 orang lebih menjadi saksi lewat kebangkitan Kristus. Dan inilah yang Paulus inginkan untuk kita ketahui, karena ini berita yang sangat penting. Tapi sayang, terkadang kita juga sering menginginkan Kristus yang berbeda. Kristus tidak pernah marah kok ketika kita berdoa kepada Kristus untuk bisa mengenal kebaikan Kristus, mengenal firman Tuhan lebih dalam, tentang apa yang Kristus kerjakan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tanpa pengharapan sehubungan dengan hidupnya. Tapi lebih daripada itu, Kristus lebih menginginkan kita mengenal apa yang Kristus lakukan bagi kita, orang-orang yang berdosa yang hendak binasa. Kristus menginginkan kita melihat kitab suci sehingga kita mengenal Kristus, dan apa yang Kristus lakukan bagi kita jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Yaitu apa? Kita tidak pernah meminta keselamatan di akhirat. Bahkan kita tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi di saat yang bersamaan, pada waktu kita belum memikirkan apa yang kita butuhkan sehubungan dengan keselamatan, Kristus telah mengerjakan itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena dosa membutakan kita untuk menginginkan keselamatan. Selain kita menginginkan kehidupan yang baik di dalam dunia, kehidupan yang nyaman, tenang, maka agama pun menjadi obat penenang untuk supaya saya dapat ketenangan.
Tapi kita lupa, kalau cuma ketenangan di dalam dunia, sia-sia. Kenapa? Kita akan menghadapi tata pengadilan surgawi. Yang jadi pertanyaannya, kita bisa lolos atau tidak? Namun di sini kita mendapatkan kabar baik lewat pemberitaan Paulus, yaitu yang sangat penting telah diberitakan, bahwa apa yang Kristus lakukan itu adalah kabar baik bagi dunia. Mari saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita benar-benar memandang apa yang Kristus kerjakan ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita atau tidak? Karena pada dasarnya, tanpa apa yang Kristus kerjakan, kita tidak lebih daripada sampah yang menikmati kebahagiaan sementara dan setelahnya menderita kesengsaraan tanpa akhir. Untuk itu, marilah kita belajar mengucap syukur atas apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hidup yang memuliakan Tuhan dengan mensyukuri setiap apa yang Kristus kerjakan bagi kami dengan mempraktekannya. Sehingga kehidupan kami menjadi cerminan anak-anak Allah yang hidup. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.